Salam sejahtera untuk kita sekalian. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali pada hari ini kita akan bersama-sama membaca merenungkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Perjanjian Baru 2 Tesalonika pasal yang pertama ayat 3 sampai 12. 2 Tesalonika pasal yang pertama ayat 3 sampai 12. Sebelum kita membaca, kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami menyadari bahwa kehidupan manusia bukan hanya hidup oleh roti saja, melainkan oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah kami yang pada saat ini akan baca merenungkan firman-Mu, biarlah kami boleh menyerahkan hati pemikiran kami, telinga pendengaran kami untuk berfokus pada firman-Mu. Sehingga dengan demikian kami boleh mengerti, memahami, bahkan melakukan firman-Mu ini di dalam kehidupan kami setiap hari. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, juga Engkau berkati, pakai hamba-Mu sesuai dengan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah bagi kami semua, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. 2 Tesalonika pasal yang pertama ayat 3 sampai 12 di bawah judul perikop ucapan syukur dan doa. Demikian firman Tuhan. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara. Dan memang patutlah demikian karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu, dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas, dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam sorga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala, dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Apabila ia datang pada hari itu untuk dimuliakan di antara orang-orang kudusnya dan untuk dikagumi oleh semua orang yang percaya. Sebab kesaksian yang kami bawa kepadamu telah kamu percayai. Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya, dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu, sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu dan kamu di dalam Dia, menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang boleh mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Shalom, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam nas bacaan kita hari ini itu menceritakan bagaimana Rasul Paulus mengucap syukur atas apa yang terjadi atau atas apa yang dialami oleh jemaat di Tesalonika. Di antaranya itu karena iman jemaat Tesalonika yang makin bertambah dan kasih seorang dengan yang lain juga semakin kuat. Hal itu terjadi di saat jemaat Tesalonika berada dalam penganiayaan dan penindasan. Mereka tidak terbawa arus penderitaan. Mereka tetap memperkuat iman mereka
mereka tetap memberikan kasih seorang kepada yang lain. Meskipun penindasan, meskipun penganiayaan terjadi kepada mereka pada saat itu. Dan itulah yang Rasul Paulus sangat mengucapkan syukur. Bahkan Rasul Paulus mendoakan jemaat di Tesalonika agar mereka itu layak menjadi warga kerajaan Allah. Dan juga yang terpenting, supaya nama Tuhan Yesus Kristus semakin dimuliakan, dikatakan dalam ayat yang ke-12. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melalui nas firman Tuhan ini ada beberapa hal yang menjadi pembelajaran bagi kita sekalian pada saat ini. Yang pertama, bagaimana kita belajar dari nas yang sudah kita baca untuk kita saling mendukung, untuk kita saling memberikan motivasi, bahkan untuk kita saling mendoakan. Supaya apa? Supaya saudara kita, bahkan kita yang berada dalam pergumulan, yang berada dalam permasalahan, itu tetap kuat dan tetap mampu untuk boleh menjadi terang, untuk boleh dapat menjadi berkat di dalam kehidupan mereka, bahkan dalam kehidupan kita sekalian. Jadi hal yang pertama yang diajarkan melalui nas firman Tuhan ini, bagaimana kita hidup saling mendukung, saling mendoakan, saling menguatkan antara satu dengan yang lain, supaya kita tetap menjadi anak-anak terang, supaya kita tetap bisa dipanggil untuk menjadi berkat di dalam hidup kita. Kemudian hal yang kedua, nas firman Tuhan ini juga mengajarkan kita untuk bisa bersyukur. Bisa bersyukur tidak hanya ketika kita menerima yang baik dalam hidup kita, tetapi ketika ada sanak saudara kita, ketika ada sesama kita, ketika ada tetangga kita yang memiliki, yang mempunyai sesuatu, kita diajarkan untuk bisa bersyukur kepada mereka. Atau dengan artian lain, nas firman Tuhan ini mengajarkan kita untuk kita hidup dalam kasih. Karena ketika kita hidup di dalam kasih, kita tidak akan memiliki sikap iri hati, dengki, dan lain sebagainya. Ketika ada orang yang memiliki ini, kita tidak benci, melainkan kita mengucap syukur karena mereka boleh menerima kasih karunia daripada Tuhan, karena mereka boleh menerima berkat daripada Tuhan. Jadi hal yang kedua, nas firman Tuhan ini mengajarkan kita untuk kita bisa bersyukur atas apa yang dimiliki, atas apa yang dipunyai oleh sesama kita. Bukan hanya bisa mengucap syukur karena apa yang kita pribadi miliki. Kemudian hal yang ketiga, nas firman Tuhan ini juga mau mengajarkan kepada kita bahwa penganiayaan, penderitaan, pergumulan, permasalahan yang terjadi silih berganti di dalam hidup kita itu seharusnya membentuk kita menjadi pribadi yang kuat, menjadi pribadi yang semakin memiliki iman, pengharapan di dalam Tuhan. Artinya, melalui penganiayaan, melalui penderitaan, pergumulan, permasalahan itu, iman kita semakin diteguhkan, iman kita semakin dikokohkan, iman kita semakin dikuatkan, bukan malah merosot. Jadi, melalui setiap kesulitan yang kita hadapi, kita imani, kita percayai bahwa ada kebaikan, ada rencana indah yang telah Tuhan rancang untuk kita. Jadi hal yang ketiga, nas firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita, hendaknya pencobaan, penderitaan dan lain sebagainya yang terjadi dalam hidup kita membuat iman kita semakin teguh, semakin kuat dan semakin kokoh. Supaya apa? Supaya kita dapat bertahan di dalam kesulitan hidup kita. Hendaklah melalui nas firman Tuhan ini membuat kita semakin melihat bahwa Tuhan baik, bahwa Tuhan merancangkan segala sesuatu yang indah dalam hidup kita. Amin untuk firman Tuhan.
Bapak Ibu Saudaraku, kita pada saat ini ingin bersama-sama berdoa mendukung jemaat Hingkat Pakat Tumbang Bana Naroi. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih kami naikkan syukur kami atas firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama. Mampukan kami untuk boleh meneladani, mampukan kami untuk boleh melakukannya di dalam hidup kami. Sehingga dengan demikian kami boleh melakukan apa yang Tuhan rencanakan, Tuhan kehendaki dalam hidup kami, sesuai selaras dengan kehendak-Mu. Biarlah melalui pertolongan kuasa Roh Kudus Tuhan, kami bisa dan mampu menjadi pembawa terang, menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan Allah, pada saat ini kami ingin bersama berdoa bagi jemaat Hingkat Pakat Tumbang Bana Naroi. Berkatilah mereka dalam setiap keberadaan hidup mereka Tuhan. Berkati mereka dalam setiap usaha dan pekerjaan yang boleh mereka lakukan. Berkati keluarga rumah tangga mereka. Berkati anak-anak yang Tuhan anugerahkan dalam hidup mereka. Biarlah mereka boleh senantiasa kuat, kokoh dan teguh di dalam Tuhan. Biarlah mereka boleh semakin mengandalkan Tuhan dalam setiap keseluruhan hidup mereka. Sehingga dengan demikian mereka boleh menaruh pengharapan mereka hanya kepada Tuhan. Menaruh masa depan, rencana mereka ke depannya hanya kepada kehendak Tuhan. Sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik, dengan lancar, sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Biarlah mereka boleh semakin teguh di dalam iman pengharapan, sehingga dengan demikian mereka boleh semakin bersinergi untuk terus bersekutu memuji memuliakan kebesaran nama Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa bagi setiap hamba Tuhan yang boleh melayani di sana, baik itu pendeta, penatua, diakon. Diberkatilah mereka Tuhan. Biarlah mereka boleh melayani dengan penuh sukacita, dengan penuh rasa tanggung jawab. Sehingga dengan demikian pelayanan yang boleh mereka lakukan menjadi kepujian kemuliaan nama Tuhan. Mereka dapat menjadi saluran berkat-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah Engkau juga berkati keluarga rumah tangga mereka masing-masing. Pun kami sekalian jemaat-Mu ya Tuhan, dalam setiap keberadaan hidup kami, dalam setiap rencana, dalam setiap pekerjaan, dalam setiap rancangan kehidupan kami selalu berserah. Kami selalu menyerahkan semua hanya kepada Tuhan. Mampukan kami untuk senantiasa melibatkan Tuhan di dalam setiap perencanaan kehidupan kami. Sehingga semuanya boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Jauhkan kami dari setiap sakit penyakit, mara bahaya, musibah, kecelakaan, dan lain sebagainya. Biarlah damai sejahtera Tuhan yang senantiasa melingkupi kami. Ini permohonan doa kami yang kami alaskan di dalam doa yang telah Engkau ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.